Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ibnu Khaldun. Jadi di sini saya akan mengkritik puisi berjudul Salju karya Wingkarjo. Wingkarjo sendiri lahir di Garut, Jawa Barat pada 23 April 1937 dan wafat di Jepang pada 19 Maret 2002. Beliau adalah seorang penyair Indonesia yang aktif pada masa pemapanan sastra Indonesia tahun 1965 hingga 1998. Salah satu karya yang pernah dibuatnya ialah puisi yang berjudul Salju. Dalam puisi Salju karya Wingkarjo mengandung tema religius karena merupakan suatu renungan hidup seseorang yang awalnya belum menemukan tujuan hidup yang pasti. Namun pada akhirnya seseorang tersebut sadar bahwa dengan membersihkan diri dari diri dan memohon petunjuk kepada Tuhan dapat membuat orang tersebut mempunyai kemauan untuk tetap berusaha dan menemukan tujuan hidupnya. Kata salju sendiri merupakan serpihan es yang turun saat musim dingin tiba. Warna putih terasa dingin dan membekukan dan dapat membekukan. Sesuai hasil pengamatan saya, saat salju turun biasanya orang-orang menjadi kedinginan, apalagi saat badai salju. Dingin yang dihasilkan membuat orang-orang tidak dapat beraktivitas dan lebih memilih untuk diam di rumah. Jika dihubungkan dengan perasaan seseorang, maka kepekaan orang tersebut kurang, karena ketika merasa dingin, orang tersebut tidak langsung berusaha mengatasi masalah yang dihadapi saat merasa kedinginan. Dalam puisi di bait pertama, baris pertama hingga baris keempat berhubungan karena dapat diparafrasekan menjadi sebuah kalimat seperti berikut. Kemanakah pergi, mencari matahari ketika salju turun, pepohonan kehilangan daun. Dapat dimaknai bahwa tidak mungkin terdapat sinar matahari yang cukup saat salju turun, sehingga membuat pepohonan seolah mati karena kehilangan sumber energinya, sehingga membuat jatuhnya dedaunan. Jika dihubungkan dengan perasaan seseorang, maka dapat diartikan menjadi orang tersebut sedang mencari sesuatu yang susah untuk diraih atau didapatkan karena situasi dan kondisi yang tidak mendukung. Sedangkan pada bait kedua seperti pada bait pertama yang saling berhubungan, sehingga dapat dijadikan menjadi suatu kalimat sebagai berikut. Kemanakah jalan mencari lindungan ketika tubuh puyuh dan pintu tertutup. Bait kedua tersebut dimaknai seperti orang yang mencari kebahagiaan, cinta atau keberkahan, tetapi orang tersebut tidak mempunyai kunci atau kunci yang dimiliki salah, sehingga membuatnya putus asa karena semua orang juga tidak ada yang peduli kepadanya. Sedangkan pada bait ketiga dalam puisi tersebut, seperti dua baitnya sebelumnya juga dapat dijadikan satu kalimat karena saling berhubungan. Contohnya, kemanakah lari mencari api ketika bara hati padam tak berarti. Dari bait ketiga tersebut dapat dimaknai dari kata lari, yang kegiatan yang membutuhkan tenaga ekstra dan waktu yang cepat untuk mencari api, yang dimaknai matahari. Jika dihubungkan dengan perasaan seseorang, maka yang dilakukan orang tersebut sia-sia ketika ia ingin mencari matahari di tengah salju turun. Bait terakhir yang terdiri atas dua baris juga dapat dijadikan satu kalimat, seperti kemanakah pergi selain mencuci diri. Bait tersebut dapat diartikan jika mencuci diri merupakan pilihan yang paling tepat menjadi satu-satunya jawaban atas pertanyaan kemanakah pergi. Bait terakhir ini menjadi jawaban atas bait-bait sebelumnya, karena mencuci diri diartikan orang tersebut telah menyadari kesalahannya, sehingga ia membersihkan dirinya dari segala dosa yang telah ia perbuat, dan setelah itu memohon ampun serta petunjuk kepada Tuhan agar diberikan kemudahan atau jalan keluar untuk menghadapi permasalahannya. Oke, mungkin itu saja kritik puisi berjudul Salju karya Wingkarjo dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.